Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa dan pujian. Mari kita sebelum kembali membahas firman Tuhan bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, puji syukur ya Bapa, atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami, ya Tuhan, ingin bersama-sama untuk merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Pimpin kami ya Bapa, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dan berkati kami semuanya, agar supaya kami Engkau mampukan untuk dapat menyimak dengan sungguh-sungguh dan mampukan kami juga untuk dapat melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang kami muliakan, kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 12 ayat 13. Mari kita sama-sama membaca dari Bilangan 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Miriam serta Harun mengata-ngatain Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus itu kita baca dari Bilangan 12 ayat 2. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Pernikahan Musa dengan seorang Kusi tidaklah salah dari segi hukum atau moral. Kata-kata Miriam dan Harun merupakan selubung dari rasa iri terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Musa. Seringkali kita pun tanpa sadar bahwa mengguncingkan orang lain, kita juga seringkali mengguncingkan orang lain, baik itu keluarga kita, teman-teman kita, maupun rekan sepelayanan kita. Bahkan kemungkinan kita juga membicarakan pendeta di belakang kita. Sesungguhnya kata-kata yang keluar itu adalah bersumber dari hati yang tidak suka. Ketidaksukaan ini bisa terjadi karena perbedaan pendapat atau pernah dilukai hatinya atau juga iri hati. Bisa bermacam-macam penyebabnya. Namun yang jelas Tuhan tidak berkenan kita menggunjingkan seseorang di belakangnya. Demikian Musa juga tidak tahu apa yang dikatakan Miriam dan Harun jika Tuhan tidak memanggil mereka bertiga. Perkataan Miriam dan Harun merupakan bentuk pemberontakan terhadap hak otoritas Allah. Mereka tidak takut dan tidak menghormati Allah, sehingga Allah
menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Bapak Ibu bisa membacanya di Bilangan 12 ayat 10. Menarik perhatian saya, mengapa hanya Miriam yang dihukum? Mengapa Harun tidak? Pasal 12 ayat 1, nama di sana kita boleh membaca, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Nama Miriam disebut pertama kali. Ini menandakan bahwa asal mula pergunjingan itu terjadi karena dimulai oleh Miriam. Dan Harun terbawa arus sehingga ikut-ikutan menggunjingkan. Dan dalam kehidupan kita, seringkali kita juga demikian, bukan? Untuk itu kita perlu waspada dan berhikmat apabila seseorang mulai mengajak kita berbincang tentang seseorang yang sedang tidak ada bersama-sama kita. Supaya kita tidak seperti Harun, terbawa arus menggunjingkan orang lain di belakangnya. Lebih baik kita banyak introspeksi diri dan alihkan pembicaraan atau ingatkan bahwa tidak ada guna membicarakan orang yang tidak juga mendengar apa yang kita ucapkan. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kita bisa membaca dari Bilangan 12 ayat 3. Dan bahkan Tuhan Allah mengakui bahwa Musa adalah seorang yang setia. Ayat 7. Ayat 7 saya akan bacakan. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Pengakuan Tuhan terhadap kesetiaan Musa ini merupakan bentuk pujian. Bentuk pujian Tuhan terhadap Musa. Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu siapa yang layak dipilih sehingga merupakan hak otoritas Allah untuk memilih Musa sebagai nabi yang dipilihnya. Meskipun Miriam dan Harun juga menjadi pemimpin Israel, mereka tidak berhak meragukan kekuasaan Musa dan otoritas Allah yang memilih Musa sebagai perantara perjanjian lama. Hati yang lembut pada sikap Musa yang justru mendoakan Miriam yang sudah menggunjingkannya. Kebesaran jiwa dan kelembutan hatinya nampak sekali ketika Musa melihat Miriam kena penyakit kusta. Kesedihan Musa nampak dari kata-katanya. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ayat 13. Kelebihan itulah sehingga Tuhan berkenan terhadap doa Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dari firman Tuhan ini kita dapat belajar sedikitnya 3 hal, yaitu 1. Jangan sekali-kali berani mengguncingkan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. 2. Tuhan bangga terhadap orang-orang yang lembut hatinya. 3. Tuhan membela. Tuhan mengistimewakan dan mengabulkan doa orang-orang yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk golongan seperti Miriam dan Harun? Ataukah kita termasuk golongan seperti Musa? Mungkin saja kita selama ini menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja dan berdoa, tetapi masuk dalam golongan Miriam atau Harun. Kita tetap saja tidak sadar, sekalipun Tuhan sudah ingatkan dengan berbagai-bagai kesulitan, dengan berbagai macam hal. Namun, sekarang waktunya bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita termasuk orang yang seperti Miriam dan Harun? Satu, kita perlu bertobat dan minta Roh Kudus memimpin dalam setiap tutur kata dan perbuatan. Kedua, mengakui kesombongan dan belajar rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih, puji syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami mawas diri, berhati-hati di dalam pergaulan kami, ketika kami berbicara, ketika kami bertemu rekan sekerja. Oh Tuhan, tolong kami agar supaya kami senantiasa saling membicarakan hal-hal yang membangun iman percaya kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan daripada perguncingan yang tidak ada gunanya. Ya Roh Kudus, ingatkan kami selalu agar supaya kami tidak jatuh di dalam berbagai-bagai kesulitan, agar supaya kita tidak jatuh di dalam kelemahan dan dosa, karena ketidaksadaran kami melakukan hal-hal yang sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kami bicarakan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Ampuni akan segala dosa dan kelemahan kami. Kiranya firman-Mu ini senantiasa tinggal di dalam hati dan batin dan benak kami.
dan terus mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku selamanya. Apa yang telah Tuhan berkati, aku percaya diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.